Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. Problem utamanya terkait produk hasil petani dan nelayan saat ini bukan di soal pemasaran, tapi bagaimana menjamin produktivitas bisa terus berkelanjutan. Sehingga pemerintah kota Samarinda bersiap hadir dan membantu keberlangsungan produksi dari para petani dan nelayan kita. Produk-produk yang dihasilkan petani dan nelayan saat ini sudah berhasil dipasarkan di swalayan dan minimarket serta agen-agen produk makanan dan olahan lainnya di kota Samarinda. Pada acara pembukaan Prapeda KTNA kedua yang digelar di lapangan bola Kelurahan Makroman pada Selasa 25 Juni 2024, Wali Kota Samarinda Andi Harun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan para petani dan nelayan serta mengecek produk-produk yang telah mereka hasilkan. Acara ini menjadi ajang penting bagi para petani dan nelayan untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka sekaligus mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan produktivitas. Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar sektor pertanian dan juga perikanan dapat terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal. Saya mendengar tadi rata-rata sudah masuk di pasar swalayan. Saya kira problem utamanya bukan di soal pasar, tapi bagaimana menjamin produktivitasnya agar mereka bisa berkelanjutan. Dan kalau soal pemasaran, sepanjang sudah dapat BPOM-nya, sertifikat halal, kemudian NIB-nya sudah ada, kemudian pengemasannya sudah bagus, itu tinggal dilatih. Tapi yang paling penting kita pastikan bahwa produksi mereka berkesinambungan. Produktivitas mereka secara kontinu itu yang terus harus kita dampingi, dan pemerintah bersiap untuk hadir membantu keberlangsungan produksi dari para petani dan nelayan kita. Upaya Pemkot Samarinda dalam menormalisasi Sungai Karangmumus atau SKM terus berlanjut. Setelah menyelesaikan pembebasan lahan dan bangunan di tahap 1, Pemkot kini fokus pada tahap 2 yang masih memiliki 53 pemilik lahan dan bangunan yang belum menerima ganti rugi. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa proses ganti rugi di tahap 2 ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena penilaian dilakukan secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Ganti rugi tersebut akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Perubahan 2024. Meski demikian, Pemkot telah memberikan tenggat waktu kepada 151 pemilik bangunan dan tanah di tahap 1 untuk melakukan pembongkaran mandiri hingga 28 Juni mendatang. Setelah itu, alat berat akan mulai bekerja untuk mengoptimalkan normalisasi SKM tahap 1. Program normalisasi sungai ini diharapkan dapat mengurangi resiko banjir di kota Samarinda dengan memperbaiki aliran air dan meningkatkan kapasitas sungai untuk menampung air hujan. Pemerintah Kota Samarinda terus berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini demi kesejahteraan masyarakat. Hari ini kami, pemerintah kota dan juga hadir Kabid SDA dari PUPR Provinsi. Saya ingin menyampaikan hari ini kami meninjau pembebasan untuk segmen
Pemuda, Rui Rahayu, dan lebih tepatnya Rui Rahayu Gelatik. Nah, pada tahap pertama ini kita ada 2 tahap. Tahap pertama ini 151 bangunan. Kalau nanti mau dilihat penandanya yang sudah dinomori dengan cat warna merah, itu berarti masuk dalam tahap 1 ini. Dan di tahap 2 nanti sekitar 53 ya, 53 ini sudah salah satu yang bikin agak cukup lama prosesnya, karena sama seperti di tempat lain, yakni KJPP, penilaiannya yang cukup memakan waktu, dan itu kita tidak bisa, karena memang bukan bagian dari organ pemerintah, dia adalah penilai independen, sehingga kita harus sabar menunggu. Tetapi hari ini saya sudah bisa sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman wartawan bahwa hari ini yang akan masuk tahap 1 dan sedang berlangsung pembongkaran secara mandiri dari warga adalah 151 unit rumah. Kemudian yang tersisa adalah 53. Nah, sebagian besar dari 53 ini akan kita selesaikan di tahap 2. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah bagian dari program pengendalian banjir. Jadi kita harus menguruti sektor hilirnya, yakni sungai. Kan banjir itu adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa air itu bisa mengalir sampai ke sungai. Dan sungainya yang mengalami sedimentasi, yang mengalami penyempitan, pokoknya semua masalah yang ada di sungai kita berusaha secara bertahap, pelan-pelan untuk menyelesaikan. Apakah itu sedimentasinya, apakah itu penyempitannya, apakah itu sampahnya, atau gangguan lain yang menyebabkan optimalisasi sungai itu terganggu untuk menampung dan mengalirkan air. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana upaya kita relatif berhasil, terjadi pengurangan banjir yang signifikan, walaupun masih ada PR kita karena masih ada beberapa tempat yang masih tergenang. Jadi saya berharap mohon doanya, dan kepada masyarakat mohon bersabar. Ini konsisten kita akan laksanakan setahap demi setahap. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan banjir benar-benar bisa kita atasi dengan baik. Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Kota Samarinda di kantor DPRD Jalan Basuki Rahmat pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Andi Harun memaparkan gambaran umum realisasi keuangan daerah Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2023. Laporan yang disampaikan wali kota tersebut menunjukkan kinerja gemilang pemerintah kota atau Pemkot Samarinda dalam mengelola keuangan daerah. Kinerja yang dimaksud mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, transfer daerah, dan pembiayaan daerah. Realisasi ini mencerminkan komitmen Pemkot Samarinda dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan efisien dan efektif. Dengan pencapaian ini diharapkan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Samarinda akan semakin meningkat, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Samarinda serta pejabat lainnya yang memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja keuangan Pemkot Samarinda. Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan warga Samarinda. Pokoknya kita bersyukur di satu sisi kinerja pendapatan kita meningkat,
dari target yang kita tetapkan bersama dengan DPRD. Dari sisi belanja, pencapaiannya semua di atas 90%. Dan di sisi yang lain, kita juga bisa melakukan penghematan, sehingga aspek efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan itu alhamdulillah bisa tercapai. Dan yang membanggakan kita semua, kita bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 secara berturut-turut dari BPK. Dan LPJ, laporan pertanggungjawaban keuangan kita, yang kita sampaikan datanya ke DPRD dalam agenda LPJ Wali Kota tahun 2023 adalah LPJ keuangan yang telah dilakukan audit oleh BPK. Nah, kami berharap kinerja pendapatan kita ke depan tahun 2024 meningkat lagi, kualitas belanja kita dan serapan belanja kita juga akan meningkat. Jadi saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada DPRD selama ini bersama-sama dengan pemerintah di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan. Seperti biasa, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda Berada. Nah, kali ini ada 3 komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Langsung saja kita baca ini komentar yang pertama dari @igede Darmayasa. Pak Wali the best. Ingat pesan kami Pak Wali Andi Harun? Banjir di Jalan Damanhuri di depan Indomaret kapan direalisasikan? Beban jalan levelnya di bawah parit, jalan jadi parit dan parit jadi jalan. Tolong kirim tim ke TKP ya Pak. Sudah bertahun-tahun masalah ini. Semoga Bapak memberi solusi yang cemerlang atau Bapak Wali Kotanya berkunjung langsung ke TKP. Wah, keren nih. Mudah-mudahan aja ya Pak Wali Kota nih bisa membaca komentar Pak Igede Darmayasa dan juga langsung turun ke lapangan. Tapi sih ya, biasanya kalau ada protes ataupun usulan dari masyarakat, beliau biasanya langsung kok datang ke TKP. Tapi kita tunggu aja ya, oke? Lanjut ke komentar yang kedua dari @mukmin jantur. Samarinda semakin berbenah untuk mengurangi banjir yang sangat signifikan. Semoga Samarinda tambah bersih, tambah indah, dan semakin maju. Terima kasih Mas Mukmin Jantur. Mudah-mudahan kedepannya Samarinda semakin baik, indah, semakin maju ya. Syukur-syukur ya kalau wali kotanya nggak diganti. Ciah. Oke, komentar terakhir kita baca nih dari @udin PSP. Kerja gercep, semua proyek berjalan beriringan. Semoga bantuan dari APBN dan APBD segera cair, jadi semua proyek bisa selesai tepat waktu. Ewako Pak Wali, kami mendukungmu 2 periode. Amin, semoga aja kita dapat bantuan juga nih dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi agar semua proyek dan kegiatan pembangunan di Samarinda ini bisa segera teratasi dengan cepat. Terima kasih ya. Itu tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara pegiat media sosial, dukunglah kami ya dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Berada. Kalau datang ke Samarinda, jangan lupa ketepian. Kalau sudah nonton kami, jangan lupa tinggalkan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.